masuk yang memonetisasi keuntungan itu. Jadi maksudnya kalau saya diundang seminar dan sebagainya, biasanya saya tidak matok harga. Atau misalkan saya matok harga, yang manajer saya yang mematoknya, tapi itu sebenarnya adalah hanya untuk tidak merusak pasar gitu dalam hal itu gitu ya. Tapi secara umum saya tidak matok gitu. Cuman temannya saya dengan jumlah subscriber yang kurang lebih sama dan penonton yang penonton harian yang kurang lebih sama, dia itu bisa mendapatkan sekali seminar itu sampai sekitar sekali seminar ya sekitar 85 sampai 100 juta rupiah. Luar biasa kan? Dari situ saja gitu. Nah, kemudian dari mana lagi? Nah, dia juga bisa buka kelas di luar YouTube atau TikTok misalkan ya. Dia punya kelas motivasi, dia punya kelas pengembangan diri, dia punya kelas finansial dan sebagainya. Dia juga bisa memonetisasi itu. Atau misalkan ada juga konten-konten kreator yang bikin grup diskusi. Pakai media sosial, pakai WA, pakai apa, itu juga keuntungannya bisa sangat besar. Bisa sampai teman saya yang jumlah subscribernya lebih dikit daripada saya dan penontonnya lebih dikit daripada saya, dia bisa mendapatkan 20 miliar per tahun hanya dari bikin grup diskusi itu saja. Luar biasa kan? Nah, maka dalam hal ini konten kreator itu adalah salah satu profesi yang sangat-sangat menguntungkan, dan karena itulah maka banyak sekali orang-orang di Indonesia yang ingin jadi konten kreator. Sampai sekarang jumlahnya itu tembus 17 juta orang di Indonesia. Karena semenjanjikan itu, dan bukan hanya cuan yang didapatkan, tapi pengaruh, keterkenalan, dan di sisi lain dia juga mampu memiliki kekuasaan. Kekuasaan dalam hal apa? Kekuasaan dalam memberitakan. Ini kan sesuatu yang sangat spesial, Baraya. Jadi kalau misalkan Baraya sekarang bertanya-tanya siapa sih yang ditakuti sama pejabat, yang ditakuti sama polisi misalkan, ya influencer. Jadi orang-orang influencer seperti saya itu, saya mohon maaf ya, itu kan sebenarnya ketika membicarakan tentang sesuatu itu benar-benar bisa mempengaruhi opini publik. Dan karena itu dia memiliki kekuatan untuk bisa menjatuhkan reputasi dari sebuah institusi, menjatuhkan reputasi dari pengusaha, atau bahkan sebuah perusahaan. Begitu kan? Nah, pada bagian itulah justru ada beberapa oknum dalam tanda kutip influencer yang memanfaatkannya untuk sesuatu yang buruk. Bayangkan Baraya, dengan jumlah potensi monetisasi yang sebesar itu dari konten kreator, masih ada orang yang cukup serakah untuk itu semua tidak cukup. Saya pengen menambahnya lagi dengan cara apa? Dengan cara menggunakan kekuasaannya sebagai konten kreator itu untuk bisnis aib orang lain.